Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, sarana edukasi dan jalur komunikasi yang selalu akan tetap mengupas data menjadi fakta, menyajikan info-info terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang mengapa seorang presiden atau banyak kepala daerah ingin tetap berkuasa. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Kekuasaan menjanjikan segalanya. Dengan berkuasa, mereka dapat melakukan apa yang diinginkan. Dengan berkuasa, mereka mendapatkan status sosial tinggi di lingkungan masyarakat. Dengan berkuasa, mereka mendapatkan pelayanan dan jaminan keamanan dari negara. Dengan berkuasa, seluruh kebutuhan hidup mereka ditanggung oleh negara. Dengan berkuasa, mereka mendapatkan berbagai fasilitas dari negara atau dari mitra pemerintah, baik badan usaha milik negara, perusahaan swasta, maupun penanaman modal asing. Yang pasti kebutuhan hidup mereka tercukupi, bahkan menjadi mewah. Pundi-pundi mereka mengalir dari berbagai arah, sehingga sangatlah wajar jika mereka begitu mudah sekali mengalami sindrom kekuasaan. Mereka, bupati, wali kota, gubernur, dan bahkan presiden sangat takut kehilangan jabatannya. Karena begitu takut kehilangan kekuasaan, maka sedari awal mereka sudah menyiapkan pewaris kekuasaan, terutama dari dalam keluarganya, baik istri, anak, dan atau dari golongannya. Sindrom adalah kumpulan dari beberapa data klinis yang sering berhubungan dan muncul bersama-sama serta diasosiasikan dengan penyakit atau gangguan tertentu. Tanda-tanda seorang bupati, wali kota, ataupun gubernur menderita sindrom kekuasaan adalah: siapapun yang bersebelahan dengan kebijakannya akan dianggap sebagai musuh besarnya. Ketika kamu selalu dekat dengan lawan politiknya, maka kamu juga akan menjadi lawannya. Mereka sangat sulit menerima pendapat dari para cendekiawan atau orang pandai karena dia merasa dirinya lebih pandai. Dia merasa dirinya adalah lebih dan segalanya. Jangankan mau menegur sapa denganmu, mereka akan menjaga jarak sejauh mungkin dari dirimu. Begitulah penguasa dunia. Kekuasaan menurut Webers, dilansir dari situs University of Virginia, kekuasaan adalah peluang atau sarana bagi seseorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri, bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan orang lain dalam hubungan sosial. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistem pemilihan presiden sebagai kepala negara ataupun kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung. Kekuasaan dalam sistem negara demokrasi dapat juga disebut kedaulatan. Dalam hal ini, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara demokrasi di Indonesia berada di tangan rakyat. Rakyatlah pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi itu. Sebagai pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi, maka rakyat berhak untuk memilih presiden sebagai kepala negara, gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah. Artinya semestinya siapapun yang terpilih menjadi presiden, gubernur, bupati, dan wali kota harus bekerja untuk kepentingan rakyat yang memilihnya. Karena rakyat yang memberikan kekuasaan itu kepadanya, maka dia tidak boleh mengkhianati rakyat.
Faktanya, ketika seseorang sudah dipilih menjadi presiden sebagai kepala negara, gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah, maka mereka akan bertindak atau berperilaku layaknya penguasa. Mereka ditempatkan ke dalam satu status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Mereka diberikan jaminan hidup mewah dari uang rakyat. Bahkan keselamatan mereka, para penguasa itu, dilindungi oleh negara. Mereka banyak mendapatkan fasilitas dari negara untuk memakmurkan diri mereka sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Hal ini karena kewenangan menggunakan uang rakyat itu ada di tangan kepala negara ataupun kepala daerah. Bahkan rakyat yang memberikan mandat kepada mereka harus hormat kepada mereka. Tidak akan pernah para penguasa itu tunduk dan hormat kepada rakyat yang memilihnya. Dunia seakan sudah terbalik. Siapa pemilik kekuasaan itu dan siapa yang berkuasa? Hasil penelitian lingkaran studi University of Virginia mengemukakan semua manusia tidak pandang ras dan jenis kelamin memiliki kecenderungan mudah mengalami penyakit pasca berkuasa atau post power syndrome, penyakit pra berkuasa atau pres power syndrome, dan penyakit sedang berkuasa atau in power syndrome. Semuanya merupakan penyakit yang disebabkan pengaruh kekuasaan sebelum dimiliki, sedang dimiliki, dan sudah dimiliki. Contoh seseorang yang kena penyakit post power syndrome adalah orang yang ketika sedang memegang satu jabatan, diam dan tidak banyak bicara, terkesan berwibawa, dan jika berbicara hanya pada waktu dan tempat tertentu. Tetapi ketika tidak lagi memegang satu jabatan, maka orang tersebut merasa ada sesuatu yang besar hilang dari dalam dirinya, kurang kepercayaan diri, dan hal ini dilampiaskan dengan keberanian tanpa kontrol. Untuk menunjukkan identitas dirinya, suka berbicara lantang di ruang publik, bahkan berani menyerang institusi yang pernah membesarkannya. Contoh seseorang mengalami in power syndrome bagi seseorang yang sedang berkuasa. Dia akan merasa dirinya lebih dari segalanya, sulit membuka komunikasi dua arah dengan orang-orang pintar. Semua orang yang dekat dengannya adalah rekan tertawa, bukan diskusi. Kupingnya begitu tipis, suka mendengar laporan tentang manuver lawan-lawan politiknya. Sangat reaktif jika mendengar laporan bawahannya berkhianat atau membangun hubungan komunikasi dengan lawan politiknya, padahal belum tentu laporan itu benar. Sangat benci kepada siapapun yang memotong pembicaraannya. Semua yang dilakukannya karena takut kehilangan kekuasaannya. Dan memang kekuasaan itu begitu menjanjikan kehormatan, kekayaan, dan masa depan keluarga yang gemilang, sehingga tidak sulit untuk kita menemukan sekelompok orang begitu mudah mempersiapkan dinasti kekuasaan, anak, saudara, keluarga, dan kelompoknya untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Hal ini karena mereka menyadari betul betapa akan menjadi orang-orang yang merugi jika tidak memegang kekuasaan. Lalu bermacam cara digunakan dengan menggunakan fasilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah atas nama program pemerintah yang berkuasa, baik dalam bentuk bantuan sosial, bantuan keagamaan, bantuan keluarga tidak mampu. Semuanya menggunakan uang negara, tetapi tujuannya satu, tetap mempertahankan kekuasaan yang dipegang. Bahaya sindrom kekuasaan untuk demokrasi adalah mereka akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Semakin lama dinasti berkuasa, semakin banyak modal untuk mempertahankan dinasti kekuasaannya. Bahkan hukum dapat dibeli untuk memenuhi libido berkuasa. Dan memang kekuasaan itu nikmat.